Nah, biasanya kan kalau kita Belum, mau iya, IPO itu kita harus standby dulu kan, Mas, sejumlah uang tersebut di betul, nongkrong di betul. RDN gitu kan, nongkrong di Di RDN RDN, kita betul. nggak diapa-apain Hmm, gitu. Kalau misalnya belum dapat notifikasi, berarti harus tanya sih ke sekuritasnya masing-masing ya, kalau setahu aku. betul, Karena kalau nggak dapat itu dikasih tahu kemarin ada yang nggak dapat nih, ada yang nggak dapat di sini, nggak dapat betul. sahamnya gitu kan. Heeh. Iya, itu sebenarnya tepat seperti yang Mbak Putri bilang. Jadi memang sebenarnya dibandingin dengan mekanisme yang ada di apa namanya secondary market kurang lebih sama Mm-mm. sama aja gitu ya. Mm-mm. Jadi teman-teman kalau di secondary market ketika Anda nggak dapat barang, ketika Anda misalnya pengen saham ABCD nih, tapi yang Anda mau di harga sekian nih, harga sahamnya tuh 4 ribuan, Anda pengennya di 3.800 gitu ya. Anda Mm-mm. udah nongkrongin dari pagi sampai sore nggak dapet gitu ya. Tetap aja sebenarnya teman-teman duitnya nggak akan kemana-mana gitu ya. Duitnya nggak akan kemana-mana. Atau teman-teman dapat, tapi dapatnya nggak semua. Yang tereksekusi ternyata yang tadinya pesan 40 lot gitu ya. Teman-teman cuma tereksekusi 20 lot. Ada barangnya cuma 20 lot. Lalu sisa duitnya kemana? Duitnya yang diambil cuma 20 lot aja. 20 lotnya lagi tetap standby di RDN. Jadi duitnya nggak akan hilang, nggak akan dibawa kabur, nggak akan kemana-mana. Jadi teman-teman yang mengikuti ini, saya bilang ini sama kok, gitu ya. Tidak akan mungkin uang teman-teman hilang. Saya pastikan, tidak akan mungkin uang teman-teman hilang, gitu ya. Itu kalau misalnya, Kang, yang saya tanya adalah saya kan pesannya misalnya 50 lot itu, tapi duit yang kepotong kayaknya cuma sekitar 10 lot gitu ya. Oh berarti Anda cuma dapatnya ya cuma segitu, cuma 10 lotnya itu dari penjatahan Anda dapatnya cuma 10. Pokoknya duit Iya, iya, iya. 40-nya lagi kemana ya di RDN. Anda mungkin bisa beli nanti pas pertama kali listing gitu. Rebutan lagi ya. Rebutan lagi Disclaimer, memang gitu disclaimer. kalau perusahaannya bagus gitu. Hmm. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya tadi pertanyaan lanjutan nih. Bagaimana kalau kita udah terlanjur masuk di saham itu? Maksudnya mungkin saham yang non Hmm. syariah ya gitu. Terus abis itu ada Hmm. lanjutannya lagi. Kalau misalnya kita baru ngerti, sedangkan sebelumnya udah terlanjur swing di saham yang non syariah. Terus abis itu hasil Iya. profitnya gimana ya? Kalau kalau jadi pengen ketawa. Ini unik memang pertanyaannya gitu. Pertanyaan dari para trader yang mungkin pengen hijrah. Teman-teman Iya, yang iya. udah mah udah gitu, nggak apa-apa. Teman-teman yang udah mah udah, yang udah dimakan nih Kang, gimana ya? Udah dimakan gimana? Gitu. Yang Bertobat penting dan kita jangan udah mengulangi tahu. kembali gitu ya. Iya gitu. Ya sama Mm-mm. aja sebenarnya teman-teman kan kita juga kalau tidak tahu gitu kalau saham ini ternyata dipermainkan, ada manipulasi terus kita ikutan. Kalau tidak tahu Mm-mm. itu tidak masalah gitu ya. Yang tahu ini yang bermasalah gitu. Misalnya Mm-mm. kita udah tahu ini bakmi itu tuh pakai babi kuahnya gitu kan. Kita nggak tahu itu si orang itu yang makan karena dia nggak tahu itu sebenarnya tidak dosa buat dia. Hukumnya tuh tidak dosa buat dia gitu. Islam tuh saking bijaknya tuh kayak gitu, orang nggak tahu ya nggak usah, begitu habis kita kasih tahu, lu tahu nggak itu bakmi yang lu pesen tuh dari pojokan situ itu sebenarnya kuahnya tuh pakai babi men gitu kan. Astagfirullahaladzim, tapi udah habis gitu. Nah dari situ dia nggak makan bakmi di situ lagi. Nah itu yang dilakukan sama kalau misalnya kita tahu ini saham tidak syariah gitu, tidak masuk indeks saham syariah Indonesia, sahamnya bagus gitu, kemudian kita swing kita selalu cuan gitu. Tapi Mm-mm. begitu kita tahu oh saham ini ternyata tidak syariah, kalau kita udah tahu ini sahamnya, oh saham ini saya ternyata masih kolek nih, saham ini saham yang saya masih kolek ini saya jual gitu ya. Begitupun ketika terjadi perubahan desnya berubah kan setiap 6 bulan sekali, oh ternyata saham saya keluar dari saham syariah, hukumnya juga sama. Jadi tidak masalah, dijual saja, kemudian cari saham syariah lain. Jadi melakukan yang namanya switching asset. Gitu ya. Iya. Switching asset ini dilakukan dari saham yang tidak syariah ke saham yang syariah, gitu ya. Profitnya gimana? Ya profitnya mah nggak masalah sebenarnya. Kan Anda tahu, waktu itu kan nggak tahu. Atau misalnya ketika Anda beli ini saham syariah, tiba-tiba menjadi tidak syariah di des yang terbaru gitu. Itu sebenarnya tidak masalah gitu ya, silahkan saja karena memang tidak ada hukum yang benar-benar detail mengatur apakah hasilnya halal atau haram. Tapi yang jelas MUI Mm. sendiri bilang kalau bisa misalnya itu dilakukan switching atau dijual saja, dikasih waktu 10 hari Oke. bagi saham yang keluar dari saham syariah. Jadi hukumnya juga sama kayak begitu, jadi kita ngambil hukumnya sama.
Oke, ini Mas ada pertanyaan lagi. Tadi sebenarnya kita udah jawab ya, tapi nggak apa-apa kita ulangin lagi. Hmm. Gimana caranya investor tahu bahwa untuk saham yang baru IPO Hmm. itu saham syariah? Keputusan saham syariah itu dari OJK. Jadi teman-teman ingat lagi ya, banyak yang masih keliru bahwa keputusan saham syariah itu di bursa. Jadi orang-orang tuh pada suuzon, kenapa bursa nggak menentukan aja saham ini syariah atau enggak pas dia melakukan listing application, pas Iya. dia mengajukan gitu untuk listing Mm-mm. di bursa gitu kan. Ketika Mm-mm. dia mengajukan listing di bursa kan udah pasti ngasih prospektus kan gitu ya. Iya. Kenapa Mm-mm. bursa nggak menentukan aja dia saham syariah atau enggak, kan jadi suuzon. Padahal Mm-mm. sebenarnya teman-teman harus tahu yang menentukan saham ini syariah atau tidak itu bukan Bursa Efek Indonesia gitu ya. Saya kasih tahu lagi, bukan Bursa Efek Indonesia, tapi yang menentukan adalah OJK. Kapan menentukannya? Kapan menentukannya adalah ketika keluarlah pernyataan efektif dari OJK, gitu ya. Pernyataan efektif dari OJK ini setelah itu proses dilakukan, bahkan mungkin bisa paralel karena memang timelinenya itu agak-agak agak-agak sama gitu ya. Jadi misalnya masih terjadi book building juga masih mungkin keluar pernyataan efektif dan lain sebagainya. Nah, sebelum IPO itu harus keluar dulu pernyataan efektif gitu ya. Tahulah pernyataan efektifnya kayak gimana, saham ini syariah atau enggak. Nah, kemudian IPO baru deh kita tahu ini saham ini syariah atau enggak. Nah, di hari listing nanti sebagian anggota bursa perusahaan sekuritas itu memang punya treatment yang berbeda kalau perusahaannya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ini kembali lagi kebijakannya ke perusahaan sekuritas masing-masing. Tapi yang jelas sarannya selalu sama. Kalau sahamnya tidak syariah boleh dijual aja. Iya, 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 setuju, setuju. Jadi misalnya sekarang lagi bingung mau beli atau enggak, kalau misalnya memang ternyata sekuritas syariahnya itu menjual, ini nggak ada salahnya ya. Maksudnya ada Betul. option yang terbuka gitu antara Masuk mau aja nggak mau apa-apa. beli atau enggak. Gitu apalagi memang udah dianalisa, lihat laporan keuangannya, terus habis itu revenue breakdown juga. Dia tuh dapat dapat revenue tuh dari mana aja sih gitu. Apakah sumber Betul. revenue tuh halal atau enggak gitu. Terus habis Tepat. itu pendapatan berbunganya itu sampai 10% nggak sih dari income-nya gitu. Seperti itu kan Betul. ya Mas. Oke. Okay. Hmm. Yes, thank you. Nah, mungkin kita masuk ke topik terakhir nih ya. Tentang future trend-nya IHSG. Kita ngelihat kan Yeah. apa ya? Sebenarnya startup yang katanya mau IPO itu udah kedengeran dari tahun lalu kan, Mas? Iya, betul. Dari tahun 2020 tuh kayaknya udah kedengeran gitu. Tapi ternyata beda nih sama yang tahun lalu kedengeran sama yang akhirnya sekarang beneran masuk proses IPO nih beda gitu kan. Betul. Berarti kan sebenarnya kita ngelihat mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi saham-saham startup ya mungkin yang unicorn ataupun yang belum unicorn juga akan melakukan IPO di Indonesia. Nah, udah gitu mungkin sekitar kapan ya sebelum pandemi tahun 2018 kayaknya deh. Harvester tuh pernah ada event offline barengan sama IDX juga, tapi waktu itu sama Mas Ari. Sama Mas Ari yang ke Oh sana iya. di Senayan City, di Oke. coworking space-nya itu kita tuh udah membahas di situ bahwa tren saham atau apa ya, saham itu memang kita harus analisa gitu kan satu persatu Betul. gitu. Kita lihat apakah ini tuh kita bisa beli atau enggak gitu. Oke nggak sih kalau kita beli gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang boleh ini nggak sih ceritain pengalaman gitu. Nyangkut di saham gitu ya misalnya gitu. Nah kita juga pengen tanya nih sama pendapatnya dari Mas Dery dari IDX Islamic. Sebenarnya future trend IHSG itu ke depannya kayak gimana sih? Apakah sama kayak di Amrik gitu nantinya akan didominasi sama saham-saham tech? Atau seperti apa? Karena kita ngelihat sebenarnya sebelum tech masuk pun saham-saham kayak consumer goods gitu ya, contohnya aku nggak sebut mereknya, itu walaupun mereka konsisten kasih dividen gitu, terus laporan keuangannya bagus, penetrasinya bagus gitu, tapi secara industri mungkin dia apa ya ada persaingan ketat lah ya, persaingan ketat dari sisi margin sehingga berdampak ke harga sahamnya gitu. Harga sahamnya tuh turun, bahkan ya aku lagi cek per hari ini masih aja turun juga gitu. Gimana Ya. tuh Mas? Ini nggak sebut merek, tapi kayaknya semua orang tuh tahu. Gitu. Udah tahu. Nggak sebut merek, tapi orang-orang pasti udah tahu. Tapi nggak apa-apa gini teman-teman. Jadi terkait dengan tadi startup, sebenarnya kita juga punya IDX inkubator gitu untuk membina startup ini supaya nantinya layak untuk masuk bursa. Memang ada beberapa perusahaan yang
boleh dibilang binaan dari IDX Inkubator ini akhirnya listing di pasar modal, walaupun masih apa ya, kalau dulu di bursa itu ada dua, ada main board, ada development board. Nah sekarang tuh ada satu kelas lagi nih, kelasnya kelas akselerasi. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya perusahaan mau listing di bursa itu biasanya dia minimal punya usia tuh udah apa ya, 36 bulan tuh sekitar 3 tahun mungkin, dan minimal dia juga punya apa namanya, punya profit itu di 1 tahun gitu ya. Nah, kita juga sekarang udah ada accelerating board atau papan akselerasi gitu. Jadi teman-teman yang perusahaannya masih baru-baru, yang mungkin cuman bisa 1 tahun, ini juga apa namanya, ini juga udah bisa masuk di udah listing di bursa. Bahkan misalnya net tangible asetnya yang biasa mungkin 100 miliar, ini mungkin bisa dinegosiasikan jadi berapa gitu kan, ada aturannya gitu. Jadi bahkan mungkin sekitar 5 miliar atau di bawah sekitar 1 miliar pun kayaknya udah bisa masuk, net tangible asetnya udah bisa masuk bursa gitu ya. Jadi teman-teman ke depan kayak gimana gitu ya, apa namanya, kondisi market sebenarnya ini juga unik gitu, karena memang waktu saya ikut apa namanya, market outlook di 2019, semua orang yang ada di situ dia ngomong bahwa perekonomian Indonesia akan luar biasa gitu ya. Pertumbuhannya akan sampai 6,5%. 2019 pada ngomong kayak gitu. Perang dagang akan selesai dan lain sebagainya. Tapi kan itu semua cuma forecasting. Apa yang terjadi awal 2020 hancur gitu ya. IHSG hancur, jeblok di bulan Maret tanggal 23 atau 27 saya lupa. Itu luar biasa, dari IHSG yang tadinya kepala 6 ribuan gitu, kita biasa kan karena kita di bursa setiap jam makan siang pasti ke bawah, itu pasti lewatin main hall, oh liatin, oh sekarang 6.000 sekian, 6.000 sekian, 6.000 sekian. Bayangkan waktu itu kita makan juga jadi enak, ngelihatnya kok 3 kepalanya, 3.900 ya. 3.900 itu turun hampir 3 poin, 3.000 gitu ya, hampir 3.000 turunnya. Gitu ya, aku pikir bakal sampai 3.500 atau 2.000 loh, tapi untung enggak ya. Iya. Dan sebenarnya krisis bagi sebagian orang gitu, itu ada yang bilang musibah, ada yang bilang ini kesempatan. Yang bilang kesempatan tuh yang baru belajar, anak mahasiswa, atau yang bilang ini kesempatan adalah orang yang punya duit banyak. Dia tahu nih, dulu punya duit banyak, punya cash banyak gitu. Makanya disebut cash is the king gitu. Anda pilih perusahaan harus cari yang cashnya kuat gitu ya. Itu karena memang cash itu luar biasa. Ketika dia punya cash, terus lihat ada perusahaan ternyata hancur, anjlok, padahal perusahaan ini bagus gitu. Orang-orang yang lagi pada panik aja, yang stres gitu ya. Ini orang udah mulai beli sedikit-sedikit gitu ya. Dan benar, ini perusahaan ternyata ada keputusan dari kementeriannya di merger. Harganya naik terus-terusan gitu kan. Dia beli di harga 200 perak gitu kan. Sekarang pas ditanya berapa harganya sekarang, udah 3.000 katanya. Saya sempat jual juga sebagian di harga 3.000 lebih. Jadi itu teman-teman, IHSG itu menunjukkan gimana kondisi perekonomian kita. IHSG itu nunjukin kondisi perekonomian kita. Selalu bisa lihat bolak-balik. Kondisi perekonomiannya naik, IHSG juga naik. Kondisi perekonomian bermasalah kayak kemarin neraca dagang bermasalah, itu IHSG ikutan turun responnya untuk beberapa perusahaan. Kalau corona ini jeblok lah gitu. Hampir semua kerasa banget. Nah, kemudian ketika kita masa recovery, mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin blessing in disguise gitu, itu ternyata bisa bertumbuh karena memang ada beberapa yang terkait dengan pengentasan masalahnya gitu ya, termasuk misalnya distribusi vaksin dan lain sebagainya, rumah sakit dan lain sebagainya gitu kan. Betul. Itu di masa recovery kayak gitu. Tapi di masa yang akan datang, saya selalu percaya bahwa ekonomi itu nggak pernah naik terus, tapi juga nggak pernah turun terus-terusan. Jadi begitu dia naik pasti ada turunnya. Begitu dia turun dia pasti ada naiknya. Nah, orang-orang tuh sedang nunggu gitu ya. Sebagian orang-orang yang cerdas ini sedang mengumpulkan tenaga gitu ya. Bermiskin-miskin ria demi menambah aset-aset ini yang dia tahu bahwa suatu saat nanti pasti balik lagi. Gitu ya. Pasti balik lagi. Apalagi orang yang percaya fundamentalis itu benar-benar fundamentalis abis gitu. Selama dia bagi dividen, gua nggak peduli gitu ya. Selama dia bagi dividen, gua nggak peduli. Gue punya 1 juta lembar, terus dia bagi dividennya misalnya 100 gitu ya. Gue punya 1 juta lembar, dividennya cuma 100 perak, nggak masalah buat gue. Dapat 100 juta
gitu kan. Ada Iya, iya. sebagian yang kayak gitu, ada sebagian yang senengnya swing, ada yang sebagian senengnya scalping, atau ada sebagian yang pengen cepet gitu ya, ada yang pengen cepet tapi nggak tahu ilmu. Itu juga di pasar itu segala macam orang ngumpul, di pasar Betul, itu segala betul. macam Namanya orang juga ngumpul. pasar ya, macem-macem isinya. Di pasar itu tumplek gitu, semua Iya, orang ada. Tapi balik iya, iya. lagi, kita selalu percaya bahwa IHSG pasti balik lagi, IHSG itu balik Yes, lagi. Udah mengalami berapa yes. krisis, 2008 IHSG balik lagi, bahkan 98 yang IHSG-nya masih seupil gitu, itu cepet, hanya dalam waktu 2 tahun Betul, itu betul. balik arah. 2008 sama, 98 2 tahun, 2008 lebih cepet lagi 1 tahun. Iya. 2008 Kita minus kemarin juga 50%, 2020 cepet 2009 ya, plus Mas ya. 90. Betul, 2020 kemarin 2020 juga juga cepet. bahkan kurang dari 1 tahun malah, karena Maret 8 itu, bulan Desember kalau itu nggak udah, salah. iya, itu Desember tuh udah ada di level mulai 5 ribuan lagi, dan udah mencapai 6 Iya, ribuan. Sekarang betul, kita udah betul, balik betul. lagi ke 6 ribuan gitu ya. 6.000. So teman-teman, balik lagi, memang yang namanya IHSG itu selalu naik turun, dan tergantung kita menyikapinya kayak gimana, tergantung strategi kita kayak gimana. Demikian Mbak Putri. Wih, mantap, mantap, mantap. Aku setuju sih, Mas Dery. Mungkin IHSG itu at the end of the day pasti bakal naik. Tapi apakah Betul. saham yang kita pilih juga akan naik juga? Nah, Makanya kita itu perlu belajar pertanyaannya. ya. Itu Betul, betul. pertanyaannya kan. Makanya kita perlu belajar dan kita mesti nyocokin juga strategi kita tuh seperti apa. Kita cocoknya itu Betul. risk profilingnya tuh seperti apa. Cocok sahamnya tuh yang kayak gimana, yang ditahannya berapa lama, segala macam kayak Nah, gitu. Itu butuh analisa lebih Pak. lanjut ya, Mas. Tapi kalau misalnya dari sisi industri pasti optimis lah ya. Apalagi kita ngelihat, kalau aku ngelihatnya market itu sekarang mungkin lagi ketekan lagi ya, karena kan kita lagi PPKM nih ya kan Mas. Tapi Iya, diperpanjang. udah nggak kayak kemarin tahun 2020 gitu, karena kaget itu sekali aja gitu. Habis itu kalau ada bencana-bencana lagi atau ada kejadian-kejadian yang terkait sama kejadian yang di awal, itu nggak akan berdampak yang segitu ngefeknya gitu. Kita masih lihat Iya, banyak perusahaan kok sekarang yang masih tumbuh nih di masa iya. PPKM ini. Apa namanya, perusahaan-perusahaan mungkin beberapa yang emang turun ya karena emang udah dari dulu gitu kan turun ya gitu, bukan karena PPKM Betul. gitu. Tapi indeks nggak Tepat. kemana-mana gitu kan, ya nggak naik juga sih tapi nggak turun juga gitu. Itu kan pertanda bagus ya, masih di 6.000, walaupun ya 6.000, 6.100, 5.900, Kadang 6.000 5.000, lagi gitu. 900. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke deh. Nah, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi, semoga teman-teman cukup jelas ya. Atau ada yang mau nanya lagi juga masih boleh sih, kita tungguin 1-2 menit lagi gitu kan. Hmm. Sekalian pengen tahu nih teman-teman di sini udah pada nyobain beli saham atau belum? Terus habis itu kalau teman-teman udah beli saham itu belinya di saham syariah atau sekuritas yang syariah, SOTS atau enggak? Nah, kalau pengalaman pribadi itu aku lebih seneng yang SOTS. Kenapa? Karena waktu itu aku pernah nih Mas Dery, jadi berapa tahun yang lalu gitu ya, aku transaksi dan nominalnya cukup gede gitu, tapi internetnya tuh lagi jelek. Jadi aku pikir nggak masuk. Karena aku pikir nggak masuk, Ternyata masuk. ternyata masuk. Dan aku transaksi dengan nominal itu 2 kali, Mas Dery. 2 Nominalnya masuk kali. 2 kali, 2 kali. Yang kedua itu pakai margin, karena emang masuk margin ya. Gitu. Jadi kupikir nggak masuk, nggak ada notifikasi apa-apa gitu kan. Mungkin belum terlalu bagus juga kan waktu itu sistemnya. Nggak kayak sekarang gitu kan. Plus lagi ada kendala internet, itu jadi kayak gitu. Nah, begitu di SOTS itu pasti nggak akan terjadi gitu kan. Jadi emang lebih nyaman kalau misalnya pakai yang Betul. SOTS. Seperti itu, teman-teman. Iya, mungkin karena udah nggak ada yang nanya lagi, ada kata-kata mungkin terakhir sekaligus penutup. Sebelumnya aku juga pengen bilang terima kasih nih kepada Mas Dery yang udah Oke. mau aku repotin siang-siang. Semoga nggak kapok ya Mas ya, nanti aku repotin lagi. Iya. Kita udah sering sebenarnya live Instagram kayak gini, dan insya Allah Halal Investor dan IDX Islamic itu akan menyelenggarakan kerjasama bareng untuk kegiatan edukasi. Jadi buat teman-teman, Iya. kami Bursa Efek Indonesia, IDX Islamic bersama Halal Investor akan menyediakan kegiatan edukasi bagi teman-teman yang pengen belajar gitu ya. Investasi saham itu seperti apa, reksadana itu seperti apa, cara ngatur uang kayak gimana gitu ya. Ini karena sama Halal Investor pasti harus ada pengelolaan keuangannya tuh caranya gimana, karena manajemen keuangan itu paling penting. Banyak orang gagal dalam berinvestasi justru karena nggak punya manajemen keuangan yang baik gitu. Jadi teman-teman, tunggu aja kerjasama dari kami Bursa Efek Indonesia bersama Halal Investor, dan
Mungkin dari saya sebenarnya teman-teman bisa belajar lanjut dari mana aja, dari IDX Islamic, dari Halal Investor, kemudian dari acara yang kita selenggarakan, silakan aja. Yang penting teman-teman harus informasi itu udah banyak gitu. Teman-teman mau tanya apa aja sebenarnya di Google tuh udah ada gitu ya. Di Instagram aja sekarang udah ada. Tinggal teman-teman pilah-pilah mana yang benar, mana yang enggak gitu. Kemudian jangan segan untuk tanya. Karena kadang-kadang ada orang yang DM aja gitu, DM aja misalnya Halal Investor atau misalnya ada Islamic, itu kadang-kadang dijawab juga gitu. Jadi teman-teman sekarang tuh udah enak, nggak kayak zaman dulu belajarnya harus bayar dan segala macam. Sekarang mah kalau bisa gratis ya kenapa enggak gitu ya. Jadi teman-teman, pesan dari saya ya paling itu. Jadi teman-teman bagi yang belum mulai berinvestasi, mulailah. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman tidak mulai juga berinvestasi ya, atau misalnya udah ikutan live IG atau kegiatan apapun terkait investasi tapi nggak mulai-mulai gitu, cuman wacana doang, itu sampai Blackpink bikin album religi ya, sampai gitu juga wacana Anda buat investasi gitu. So buat teman-teman, mulai, kata kuncinya mulai. Oke, mantap banget Mas Dery.